Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Di video ini akan kita saksikan bersama santri Tursina angkatan 2022 yang saat ini telah menyelesaikan proyek pidato bahasa Indonesia di kelas 8 Santri Putra Tursina IPS Malang. Tentu di video ini baik dari kelas 8A, B, C, D maupun E tentu ada beberapa kekurangan-kekurangan, ada beberapa kesalahan. Ini merupakan hal yang wajar karena anak-anak juga dalam proses belajar, dan semoga dari salah satu ikhtiar anak-anak untuk bisa tampil berpidato di hadapan teman-temannya bisa menjadi sebuah inspirasi, bisa menjadi sebuah pengalaman agar mereka memiliki keterampilan berbicara di depan umum dan mereka ke depan bisa tampil lebih baik. Itu harapan kami. Semoga anak-anak yang tampil dapat meningkatkan kepercayaan dirinya, sekaligus juga menyiapkan bahan untuk disampaikan di depan umum sehingga mereka bisa tampil dengan terbaik. Saya selaku pengajar mengucapkan terima kasih kepada anak-anakku sekalian yang sudah berpidato di depan teman-temannya di kelas dan sampai diupload videonya ini di YouTube. Semoga dapat mengenang kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia bersama saya. Semoga bermanfaat video ini. Sekali lagi tetap semangat dan semoga ke depan menjadi hari yang terus lebih baik daripada hari ini. Tetap semangat anak-anakku sekalian dan semoga sukses fit dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Pesan Ustadz Agus, ingat momen kebersamaan kita, sekalipun kalian kelak sudah tidak di Tursina, nilai-nilai kebaikan semoga tetap kita jaga, tetap kalian jaga, tetap bisa kita istiqomahkan dan semoga Allah ridho. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih dan semangat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita yang tak mungkin kita bisa menghitungnya satu persatu. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nahl, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Yang saya hormati Ustadz Agus sebagai guru bahasa Indonesia, dan tak lupa teman-teman yang Allah sayangi. Hadirin sekalian, hari kiamat menjadi pertanda berakhirnya seluruh kehidupan manusia dan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Satu hal yang harus diyakini bahwa hari itu pasti akan datang. Dalam surah Al-Hajj disebutkan, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan kepadanya. Dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di alam kubur. Terjadinya kiamat merupakan rahasia Allah
Namun, sebagai umat Islam, tentu wajib mempercayainya sebagaimana rukun iman yang kelima. Terdapat sejumlah riwayat yang menyebutkan jika pada hari kiamat orang-orang akan merasakan teriknya panas matahari. Namun, ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah hingga tidak merasakan teriknya panas matahari. Hadirin yang berbahagia, ada hadis yang patut direnungkan mengenai mereka yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat, yang dinaungi oleh arsy Allah sebagaimana dikuatkan riwayatnya oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Hadis lengkapnya berbunyi sebagai berikut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 7 golongan yang dinaungi Allah dalam naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. 1. Imam yang adil. Yang dimaksud adil yaitu seorang imam yang tunduk dan patuh dalam mengikuti perintah Allah dengan melakukan sesuatu pada tempatnya tanpa melanggar atau melampaui batas kemampuannya. Kesimpulan nggak tahu. Oleh karena itu maka kita harus mengamalkan naungan Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari panasnya matahari pada hari kiamat. Akhir kata, inilah pidato singkat yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas banyak nikmatnya, dan tak lupa kita berikan sholawat serta salam terhadap Nabi Muhammad dan semoga kita mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Kali ini saya akan membahas topik bertemakan hukum-hukum di Kota Mekah. Hukum-hukum di Kota Mekah. Kota Mekah merupakan kota suci bagi umat muslim dan kota spiritual bagi umat muslim. Terdapat hukum-hukum yang harus ditaati. Beberapa hukum, yakni hukum keseharian. Hukum keseharian ialah hukum yang terdapat di dalamnya seperti hukum lalu lintas, hukum lingkungan, pidana, dan lain-lain. Kedua, hukum syariah. Hukum syariah seperti contohnya ialah hukum jual beli, ibadah, puasa, dan lain-lain. Ketiga yakni hukum peraturan khusus. Peraturan khusus ini di dalam Kota Mekah terdapat seperti makam-makam dan peninggalan sejarah umat Islam, peninggalan sejarah Rasul di dahulu harus dilestarikan dan dijaga supaya tidak hancur dan tidak rusak kelestarian di dalamnya. Keempat yakni peraturan keseharian, peraturan dalam keseharian. Peraturan dalam keseharian ini terdapat peraturan keseharian ini seperti peraturan lingkungan, peraturan lintas, dan lain-lain. Sekian dari saya.
Mohon maaf jika ada salah kata atau salah perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita bisa berada di sini pada siang hari ini. Dan yang kedua, tidak lupa kita panjatkan salawat serta salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Karena berkat beliaulah kita dapat keluar dari zaman yang gelap gulita hingga zaman yang sekarang yang terang benderang. Hadirin Ustadz Agus Setiawan yang saya hormati dan teman-teman yang saya cintai. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan pidato saya yang berjudul tentang anjuran pernikahan. Nikah menurut bahasa artinya berkumpul atau bersetubuh. Nikah menurut akad, nikah menurut syariat artinya akad. Akad memperbolehkan kita untuk bersetubuh dengan mengucapkan lafaz nikah atau sebagainya. Nikah bukanlah hanya sekedar kebutuhan biologis, tetapi nikah merupakan anjuran institusi suci yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapatkan ketenangan hati dan Dia menjadikan kasih sayang dan kelembutan di antara kamu. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala menganjurkan pernikahan, menciptakan pasangan hidup bagi manusia untuk saling melengkapi, menciptakan kasih sayang. Nabi Muhammad SAW juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, apabila seorang muslim telah menikah, maka dia telah melengkapi sebagian dari agamanya. Oleh karena itu, saya ingin mengajak teman-teman yang masih muda agar dapat mempersiapkan untuk kedepannya, agar kita dapat mencari pasangan yang baik, agar dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan kesimpulannya adalah pidato yang saya sampaikan kali ini adalah tentang anjuran pernikahan menurut Al-Qur'an dan hadis. Dan demikianlah yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita telah diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul sekaligus menjalani sebagian dari aktivitas kita. Yang saya hormati Ustadz Agus selaku guru bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya cintai. Fenomena perpecahan di zaman ini sedemikian banyak. Bukan hanya karena tidak adanya ilmu dan orang yang menuntut ilmu atau sulitnya mendapatkan wasilah ilmu. Namun tampaknya ilmu tersebut hilang barokahnya. Masalah meresahkan yang menimpa umat kita telah terlalu lama menimpa masalah meresahkan yang telah terlalu lama menimpa umat kita, perang dan perpecahan. Sebagaimana kita ketahui, Islam adalah agama yang damai. Namun kita telah melihat banyak contoh di mana umat kita telah berperang dan berpecah belah berdasarkan garis politik atau budaya. Perperangan pasti terjadi. Apakah perpecahan umat ini satu keniscayaan? Jawabannya adalah benar. Perpecahan umat ini merupakan sunatullah yang pasti terjadi dan telah terjadi. Adapun dasar argumentasi berikut adalah orang-orang Yahudi telah berpecah belah menjadi 71 kelompok dan Nasara berpecah belah menjadi 72 kelompok serta umat ini akan berpecah belah menjadi 73 kelompok. Hadis riwayat At-Tirmizi. Nabi telah mengkhabarkan bahwa umat ini akan mengikuti umat-umat terdahulu dalam sabda beliau. Sungguh, jalan orang-orang terdahulu akan diikuti sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hingga akhirnya mereka masuk ke dalam lubang dop. Tentulah kalian akan mengikutinya. Kami bertanya, wahai Rasulullah, apakah Yahudi dan Nasrani? Beliau menjawab, siapa lagi? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berikut
adalah ayat yang berisi tentang mengikuti jalan yang tidak lurus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpeganglah kalian semua dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Quran surat Al Imran ayat 103. Mari kita bekerja sama untuk membangun masa depan yang mari kita bekerjasama untuk membangun masa depan umat kita yang lebih baik. Dan mari kita bertunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala dan mari kita ingat bahwa mari kita ingat bahwa Dia selalu bersama orang-orang yang mencari kebaikan dan mencari petunjuknya. Pisau biasa di pagi hari dibawa ke kebun untuk membabat. Berakhir sudah pidatoku ini. Semoga bisa memberi manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, kali ini saya akan memberikan sedikit nasihat. Sebelumnya, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dan juga salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak lupa yang terhormat Ustadz Agus Setiawan selaku pengajar kami. Dan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, teman-temanku. Pada hari ini saya akan membahas sedikit nasihat. Saya akan membahas sebab-sebab kesesatan dan peringatan darinya. Sebelum menjawabnya, hal serupa juga pernah ditanyakan Allah Subhanahu wa taala kepada sesuatu yang disembah manusia selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ingatlah pada hari ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan mereka bersama apa yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu Dia berfirman kepada yang disembah, apakah kamu yang menyesatkan hamba-hambaku itu, atau mereka sendirilah yang sesat dari jalan yang benar? Quran surat Al-Furqan ayat 17. Pada ayat setelahnya, mereka yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala mengelak dengan mengatakan bahwa tidak pantas bagi mereka menyembah selain Allah, apalagi menyuruh orang lain menyembah selain Allah. Maka secara tidak langsung mereka yang disembah itu menjawab bahwa manusia sendirilah yang memutuskan untuk menyimpang dari kebenaran. Kali ini saya akan menjelaskan faktor-faktor sebab kesesatan yang terdapat di dalam Al-Quran. Faktor pertama ialah sahabat yang menyesatkan. Wahai, celakalah aku ketika aku menjadikan dia si fulan menjadi tempat akrabku. Dia menyesatkanku dari Al-Quran ketika Al-Quran telah datang kepadaku. Quran surat Al-Furqan ayat 28 hingga 29. Pesan moral dalam ayat ini adalah pandailah dalam memilah Al-Quran. Faktor yang kedua ialah hawa nafsu. Hawa nafsu sendiri dapat membuat kita tersesat dari jalan kebenaran. Seseorang bisa saja terjerumus dalam fitnah atau yang kita bahas sebagai kesesatan. Itu saja dari saya mendaki gunung bersama teman, melihat pemandangan luas terbentang. Janganlah menyimpang dari kebenaran, dekatkan diri kepada Allah yang Maha Penyayang. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya yang dapat menghadirkan kita di kelas yang insya Allah berkah ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan, yaitu zaman jahiliyah, menuju zaman yang terang benderang ini. Yang terhormat
yang terhormat kepada Ustadz Agus Setiawan sebagai guru bahasa Indonesia dan pembimbing untuk kita berlatih pada pidato hari ini. Kepada teman-teman yang saya banggakan dan saya cintai karena Allah, perkenankan saya memberi pidato singkat yang berjudul hasad. Hasad atau iri hati. Rasulullah telah mengingatkan kita di dalam hadisnya yang berbunyi, yang berarti, janganlah kamu hasad karena hasad dapat memakan kebaikanmu seperti api memakan kayu bakar. Dan juga ada hadis riwayat Muslim yang berbunyi, janganlah kamu dengki, janganlah kamu hasad, janganlah kamu saling benci. Hendaklah kamu menjadi hamba yang saling bersaudara. Hasad adalah sikap menginginkan nikmat orang lain dan menghendaki nikmat tersebut ada pada dirinya. Awal mula perbuatan hasad adalah sikap tidak bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah karena menganggap nikmat yang ada pada orang lain itu lebih banyak daripada yang ia miliki. Orang yang hasad akan lelah karena ia tidak akan pernah puas terhadap nikmat yang dia miliki. Orang yang hasad, hati dan pikirannya akan tumpul karena ia selalu memikirkan dan cemburu terhadap nikmat orang lain. Hasad dapat mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh Allah seperti mencuri, memfitnah, bahkan membunuh. Dan dampak terbesarnya adalah putusnya tali persaudaraan dan munculnya rasa saling benci. Dalam ayat Al-Quran, Allah mengingatkan kita bahwa setiap orang memiliki bagiannya masing-masing. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi kita untuk iri terhadap nikmat yang dimiliki oleh orang lain. Kita harus bersyukur dan memperbaiki diri sendiri untuk memperbaiki diri sendiri. Dari pidato ini ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita harus menjauhi sikap hasad karena dapat mencelakai diri sendiri. Yang kedua, kita harus bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah dan menjauhi dan tidak iri terhadap nikmat orang lain. Yang ketiga adalah kita harus bersyukur dan memperbaiki diri sendiri dan menjadikan keberhasilan orang lain itu adalah inspirasi, bukannya iri hati. Cukup sekian pidato saya. Sebelum saya mengakhiri, saya memohon maaf atas segala kesalahan perbuatan dan salah kata. Mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Ustadz Agus Setiawan selaku Ustadz dan pengajar saya di Tursina International Islamic Boarding School dan serta hadirin yang saya banggakan dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula kita panjatkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa barik alaihi. Beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mengajak kita semua untuk merenungkan betapa berbahayanya fitnah dan perintah untuk menjauhinya. Fitnah dalam berbagai bentuknya adalah tindakan yang sangat dikecam dalam Islam. Fitnah dapat merusak hubungan antar individu, menghancurkan reputasi seseorang, serta menciptakan ketidakstabilan dalam bermasyarakat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wal Muslim, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Hal ini membuktikan betapa berbahayanya fitnah bagi kehidupan sosial, serta betapa Islam
betapa seriusnya Islam dalam memerintahkan kita untuk menghindarinya. Allah Ta'ala berfirman, dan apa musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tangan-tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar kesalahan-kesalahanmu. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 30. Sesungguhnya kasih sayang Allah masih jauh, sangat luas, sehingga Allah telah memaafkan banyak kesalahan dan dosa yang telah kita lakukan. Oleh karena itu, kita tidak boleh meremehkan dosa dan kesalahan, karena bisa saja Allah menimpakan musibah dan fitnahnya bagi kita. Hadirin yang saya hormati, menghindari fitnah adalah kewajiban kita sebagai umat Islam. Kita harus menjaga hati, lisan, dan tindakan kita agar selalu di jalan yang benar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita menuju jalan yang diridhoinya. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga pidato ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafa Asraf Adili. Kali ini saya akan berpidato singkat bertema sifat seorang muslim terhadap fitnah. Pertama-tama, salawat serta salam kita hancurkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, kita telah diberikan kesempatan kali ini untuk berkumpul di kelas ini dengan sehat walafiat. Pertama-tama, yang saya hormati Ustaz Agus Setiawan selaku guru bahasa Indonesia kita semua dan teman-teman yang berbahagia. Kali ini saya akan berpidato singkat tentang sifat seorang muslim terhadap fitnah. Fitnah yang artinya fitnah dalam bahasa lain ialah fitnah dalam kata lain ialah berita yang tidak memverifikasi kebenarannya atau berita hoax. Fitnah juga sebagai cobaan kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis, jika seorang itu dikatakan dusta, dalam sebuah hadis, janganlah kalian dengki, janganlah kalian membenci, dan kalian harus rukun sama muslim. Hadis ini menceritakan kita jangan saling fitnah dan jangan saling membenci. Dan dalam sebuah hadis, jika dikatakan berdusta, orang itu memberitahukan atau menceritakan segala cerita yang tidak memverifikasi kebenarannya. Dari sini menceritakan atau membicarakan tentang kita jangan memberikan cerita atau berita yang tidak benar atau berita hoax. Jadi kita jangan saling memfitnah. Jika saling memfitnah, kita akan dibenci kepada orang lain. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk Ustadz Agus Setiawan selaku pengajar saya, dan terima kasih untuk teman-teman saya yang saya hormati atau saya cintai. Kali ini saya akan berpidato yang bertemakan tentang perintahnya Umar bin Khattab mengusir kaum Yahudi dari Jazirah Arab. Dan pada era Khalifah Umar bin Khattab,
orang-orang non-muslim dikeluarkan dari Jazirah Arab. Sementara pada era Rasulullah SAW dan era Abu Bakar As-Siddiq, hal ini sangat ditentang oleh mereka. Tapi pada saat itu perintahnya Umar bin Khattab sangat berbeda dari khalifah-khalifah sebelumnya. Dan pada saat itu kaum Yahudi sangat tidak menghormati kaum Muslim yang pada saat itu diperbanyak oleh kaumnya. Dan Umar bin Khattab pada saat itu sangat geram kepada kaum Yahudi karena telah tidak menghormati kaum Muslim. Dan pada saat itu Umar bin Khattab pun langsung memanggil pasukannya. Dan Umar bin Khattab langsung mengatakan, "Wahai pasukanku, malam ini kita akan mengusir kaum Yahudi dari kampungnya karena mereka telah tidak menghormati kita selagi kita kaum bertentangan dengan mereka." Dan pada saat itu pasukannya agak ragu dengan perintah itu. Tetapi Umar bin Khattab meyakinkannya agar kita tetap mengusirnya mereka. Dan pada saat itu langsunglah perintah itu diluncurkan, dan pada saat malam tiba pasukannya menuju ke kampung Yahudi, dan Yahudi diusir dari Jazirah Arab. Dan pada saat itu kaum Yahudi sangat protes tentang itu. Dan pada saat itu Umar bin Khattab mengatakan, "Kalian itu telah mengganggu kaum kami, dan kalian sangat tidak menghormati kaum kami. Sedangkan kalian sangat tidak sopan kepada kami." Dan pada saat itu kaum Yahudi pun sampai sini saja untuk pidato saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai, mari kita panjatkan puji syukur pada Allah atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, dan salat Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Serta kita doakan guru-guru kita dan teman-teman kita. Hari ini saya akan mempidatokan tentang peringatan fitnah dari wanita. Termasuk dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan hamparan dunia yang begitu indah, lengkap dengan keragaman matanya, menganugerahkan manusia dengan berbagai kekayaan pesona, anak, istri, harta, tata, dan dunia seluruhnya yang menyuguhkan mata. Tidak sedikit dari miliarder kaya raya nekat korupsi demi istri tercinta. Tidak jarang darah tertumpah, pedang terhunus karena wanita. Betapa banyak orang waras dengan akal sempurna menjadi gila gara-gara wanita. Tidak jarang kita temui seorang laki-laki nekat bunuh diri demi wanita. Atau yang lebih parah lagi, entah berapa banyak mungkin yang jadi kafir gara-gara wanita. Pantaslah Rasulullah mengatakan fitnah wanita lebih parah daripada fitnah yang lain. Umat terdahulu hancur binasa juga gara-gara wanita. Pantaslah Allah. Rasulullah SAW mengatakan dalam sabdanya, "Sesungguhnya dunia ini begitu manis dan hijau, dan Allah mempercayai kalian untuk mengurusinya. Allah ingin melihat bagaimana perbuatan kalian, karena jauhilah fitnah dari fitnah yang lain. Sebaiknya sesungguhnya fitnah perbuatan pertama kali di kalangan Bani Israel adalah musuh wanita." Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah yang terucap. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du.
Sebelum kita memulai pertemuan yang singkat kali ini, marilah kita selalu panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmatnya dan kebaikannya kita dapat dikumpulkan pada hari yang berbahagia ini. Tak lupa juga sholawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim berkali. Atas nikmatnya kita dapat yang terhormat Ustadz Agus Setiawan selaku pengajar bahasa Indonesia dan teman-temanku yang berbahagia pada pagi hari ini. Izinkan saya, Safwan Akil Agusfa, untuk menyampaikan pidato tentang amanah. Dalam ayat suci Al-Quran surat An-Nisa ayat 58, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'adul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk menyampaikan amanah dan menegakkan keadilan dalam kehidupan sehari-hari serta implementasinya dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan tentang kewajiban moral dan spiritual untuk setiap individu kita menjaga amanah dan menegakkan keadilan. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang berarti tunaikanlah tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki amanah. Ini menjelaskan tentang pentingnya memiliki amanah atau menunaikan amanah dalam kehidupan sehari-hari serta dari hadis Nabi Muhammad SAW yang berarti tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki amanah. Ini berarti kita harus menjaga amanah dan memiliki amanah, dan serta ini kewajiban kita untuk menjaga amanah dan menegakkan keadilan. Kita harus selalu menjaga amanah, karena jika kita tidak menjaga amanah, orang-orang bisa tidak mempercaya kita. Dalam hadis At-Tirmizi yang berarti tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayaimu dan janganlah mengkhianati orang yang telah mengkhianatimu. Hadis ini berarti kita harus mempercayai, kita harus menunaikan amanah kepada orang yang kita percayai, dan kita jangan mengkhianati orang yang telah mengkhianati kita. Serta janganlah kita mengkhianati orang lain karena mereka telah mengkhianati kita. Dalam kultum kali ini kita telah belajar tentang pentingnya menjaga amanah dalam kehidupan sehari-hari, dan janganlah kita berbohong dan mengkhianati teman kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin yang saya hormati, Ustadz Agus Setiawan selaku pengajar bahasa Indonesia Tursina International Islamic Boarding School, Mel Kampus, dan teman-teman yang saya cintai. Mohon izinkan saya menyampaikan pidato singkat yang berjudul seputar pernikahan. Pernikahan adalah salah satu sunnah Rasulullah SAW dan merupakan ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri,
supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Ayat ini menegaskan bahwa pernikahan adalah sarana untuk mencapai ketentraman dan kasih sayang pada keluarga. Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk menikah. Menikah adalah perjanjian dalam spiritual dan agama. Oleh karena itu, di dalam pernikahan suami harus bertanggung jawab atas nafkah lahir dan batin, dan istri bertanggung jawab menjaga rumah tangga dengan baik. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini yang sangat cerah dan ceria ini, saya akan membawakan hadis yang bentar. Pada hari yang cerah ini, saya akan membawakan hadis yang melarang berpecah belah dan perintah untuk bersatu. Dan kali ini saya akan membawakan 3 hadis, yaitu dari hadis riwayat Ahmad Tabarani Al-Mukmin. Hadis pertama yaitu, sungguhnya Bani Israel berpecah belah menjadi 71 bagian, dan umat Islam akan berpecah belah menjadi 72 bagian, dan semuanya masuk neraka kecuali satu golongan, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah adalah Sunni yang ada di Jazirah Arab yang nabi terakhirnya adalah Nabi Muhammad SAW, dan ajaran-ajarannya sangat berguna bagi kita maupun di dunia ataupun akhirat. Dan hadis kedua yaitu dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membuat perkara baru dalam urusan kami, ini apa-apa yang bukan darinya, dari perkara itu ditolak. Hadis ketiga yaitu Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 10, takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Takutlah sungguhnya saudara, sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan di antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah supaya kamu dapat mendapatkan rahmatnya. Quran surat Al-Imran ayat 103 yaitu, dan berpeganglah terhadap di antara kalbumu, di hatimu, maka jadilah kamu dengan nikmatnya dan saudaramu. Seperti yang kita semua tahu bahwa masyarakat Indonesia memiliki budaya yaitu bahu-membahu atau bekerja sama, dan seperti Pancasila keempat yaitu Pancasila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, kita harus bersatu, karena kalau kita tidak bersatu, kita akan membantah yaitu Pancasila tersebut yang menjadi lambang negara kita dan aturan-aturan dasar dari negara kita. Sudah, seperti itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Agus Setiawan selaku pengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia yang telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara di depan teman-teman semua. Sebagai umat muslim,
kita diberikan pedoman untuk diberikan pedoman yang jelas dalam setiap aspek kehidupan. Salah satunya ialah memuji sesama. Namun namun seperti yang diajarkan oleh agama Islam, kita juga diberi peringatan tentang bahaya memberikan pujian secara berlebihan. Ada beberapa hadis riwayat yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Beberapa hadis berikut ialah hadis Imam Muslim dan Imam Bukhari. Dalam hadis tersebut, Rasulullah bersabda, "Jauhilah memuji secara berlebihan, karena sesungguhnya memuji secara berlebihan adalah membunuh." Dari kata-kata bijak ini, kita mendapatkan pembahasan yang mendalam tentang batasan memuji berlebihan. Batasan memuji berlebihan. Oleh karena itu, memuji secara berlebihan juga bisa merugikan pihak yang memuji dan baik yang memuji atau yang memberikan pujian. Karena pertama-tama, memuji secara berlebihan bisa menghilangkan rasa kerendahan hati seseorang. Karena jika seseorang didorong secara terus-menerus oleh pujian, mereka akan kehilangan kesadaran tentang kelebihan dan kekurangan mereka. Kesimpulannya, memuji secara berlebihan itu tidak baik karena kita bisa membuat orang lain kehilangan rasa kerendahan hatinya atau merasa orang lain tidak dihargai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Pertama-tama, terima kasih untuk Ustadz Agus dan teman-teman sekalian bisa mendengar pidato saya. Marilah kita ucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk hadir di acara yang berbahagia kali ini. Hari ini saya akan belajar betapa pentingnya memanah. Bukan hanya untuk kesehatan mental, bukan hanya untuk kesehatan fisik, tetapi banyak juga manfaatnya di kehidupan sehari-hari dan juga dalam ajaran Islam. Mengapa memanah itu penting? Dalam sabda Rasulullah SAW, dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ajarkanlah anak-anakmu berkuda, berenang, dan memanah. Ini menunjukkan betapa pentingnya memanah di dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan anjurannya sampai sunnah. Yang pertama, kenapa kita penting untuk belajar memanah? Pertama, memanah mengajarkan kita tentang kefokusan dan kesabaran dalam membidik anak panah.
itu menjadi itu menjadi sebuah itu menjadi sebuah tujuan itu menjadi sebuah itu menjadi sebuah cermin untuk kehidupan kita sehari-hari dalam belajar maupun kerja. Kedua, pentingnya memanah untuk kehidupan kita sehari-hari adalah dalam dalam mendidik anak panah, kita dituntut untuk fokus dan konsentrasi. Oleh karena itu, dalam memanah bisa 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 memberikan kita eh, sekian dari saya. Butuh ubi makan belewah. Sekian hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustaz Agus dan para rekan-rekan siswa yang saya cintai, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia dan rahmatnya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Dalam kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya menyampaikan pidato tentang apa ya? Tentang larangan perempuan menikah dengan lelaki yang tidak disukainya. Apakah boleh bagi seorang ayah menikahi menikahkan putrinya dengan lelaki yang tidak disukainya? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak karena tidak ada hak bagi seorang ayah atau yang lainnya memaksa putrinya menikah dengan lelaki yang tidak disukainya. Karena Rasulullah SAW telah bersabda, wanita janda tidak boleh dinikahkan sebelum ada pendapat darinya dan wanita gadis tidak boleh dinikahkan sebelum ada izin darinya. Lalu para sahabat bertanya, apa izinnya ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ia diam. Dalam redaksi lain juga menyebutkan, diamnya adalah izinnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum. Kesimpulannya ya apa ya? Tidak boleh memaksa perempuan menikah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya muliakan Ustaz Agus Setiawan selaku guru bahasa Indonesia saya dan teman-teman yang saya hormati, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pidato yang bertemakan perintah meratakan kuburan. Sebagaimana yang kita ketahui, meratakan kuburan merupakan perintah dalam ajaran Islam yang sangat penting. Rasulullah Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berarti kami diperintahkan meratakan kuburan, maka orang yang meratakan kuburan Allah akan memberikan kekuatan kepadanya. Dan juga ada satu hadis yang berarti dari Aisyah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah kalian akan diajak bicara di dalam kuburnya. Jika diizinkannya maka dia akan selamat, dan jika tidak diizinkannya maka dia akan binasa. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi dalam hadis ini mengandung pesan yang sangat penting bagi kita. Ini bukan tentang hanya meratakan kuburan, tetapi tentang menghormati martabat manusia. Dan meratakan kuburan juga tentang
dan juga untuk orang yang telah meninggal. Dan juga bagi orang yang telah meninggal, bagi kita adalah untuk halaman di sini juga tentang bagaimana pentingnya untuk meratakan kuburan bagi orang yang telah meninggal. Hal di sini juga hari sini bukan tentang hanya meratakan kuburan. Pas dulu, pas dulu. Tuh. Kalimat persuasi ajakan. Marilah kita untuk meratakan kuburan, karena meratakan kuburan juga adalah suatu untuk menjaga kebersihan terhadap lingkungan di sekitar kita. Dengan meratakan kuburan dengan baik, kita juga menjaga kebersihan terhadap lingkungan di sekitar kita. Sebagai penutup untuk pidato saya, kita selalu ingat tentang pesan Rasulullah SAW. Sebagaimana dari niat kita, niat amal baik atau buruk, itu tergantung pada niatnya. Jadikanlah ajaran meratakan kuburan ini ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Janganlah kalian seperti hanya bersabarlah yang akan membuatmu dalam hidup ini janganlah seperti kuda yang berlomba-lomba. Dalam hidup ini janganlah mengambil jalan yang terlalu singkat, karena jalan yang terlalu singkat akan membawa pada kesulitan. Sekian pidato saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang saya hormati dan juga Ustadz Agus selaku guru bahasa Indonesia kita. Salawat serta salam tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang membimbing dari gelapnya zaman jahiliyah sampai ke zaman terang benderang ini. Izinkan saya Ahmad Syarif Rafkal Rashid untuk menyampaikan tentang tanda-tanda hari kiamat. Tanda hari kiamat adalah hari yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, adanya pemimpin-pemimpin yang zalim. Sekarang ada pemimpin-pemimpin yang zalim, itu pemimpin yang tidak mengikuti ajaran Islam atau yang lain, atau yang tidak adil dan begitu. Kedua, manusia sering merusak alam sekitar. Rasul sering mengajarkan kita untuk selalu menjaga alam ini. Oleh karena itu kita diharuskan untuk menjaga alam-alam di sekitar kita ini. Ketiga, banyak orang Islam sekarang banyak orang Islam yang beragama Islam, tetapi orang yang beragama Islam ini belum tentu banyak yang paham tentang agama Islam ini. Oleh karena itu kita dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW untuk selalu belajar agama Islam yang baik dan benar. Dan ini adalah surat yang menceritakan tentang hari kiamat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kita nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita renungkan sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Barang siapa yang menghilangkan satu kesulitan dari seorang mukmin, maka Allah akan menghilangkan satu kesulitan di akhirat. Dan barang siapa yang menutupi keburukan seorang muslim di dunia, maka Allah akan menutupi keburukannya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong sesama saudaranya. Hadis riwayat Bukhari. Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim dan yang dizalimi. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah SAW, kami paham ini, namun menolong seorang yang dizalimi. Namun bagaimana justru untuk menolong orang yang menzalimi? Maka Rasulullah SAW menjawab, ambillah tangannya agar dia tidak berbuat zalim lagi. Hadis riwayat Muslim. Berikut pidato saya hari ini. Saya minta maaf jika ada salah kata. Saya akhiri sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah dan Ustadz Agus selaku guru bahasa Indonesia. Hadiri Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang berbahagia, izinkan saya untuk berpidato tentang keutamaan berdakwah kepada Allah. Dakwah adalah seruan untuk mengajak manusia kepada kebenaran, kepada ajaran yang dibawa oleh Rasul kita. Dakwah adalah amanah yang mulia, yang ditugaskan oleh Rasul Nabi kita, dan juga kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Kesimpulannya, kita harus kesimpulannya itu dakwah itu sangat besar. Marilah kita berdakwah kepada Allah dan berdakwah di jalan yang benar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Tak lupa puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menjelaskan tentang keutamaan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kedua masjid ini memiliki peran yang penting dalam Islam. Masjidil Haram memiliki keutamaan, yaitu 1000 kali lebih utama daripada sholat di masjid lain, yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis yang beliau bersabda, sholat di Masjidil Haram lebih utama daripada 1000 kali di masjid lain, lebih utama. Dikarenakan itu, masjid ini sangat memiliki peningkatan yang signifikan dalam hal pahala, karena baginda Nabi Muhammad sudah menjelaskannya di dalam hadis tersebut. Dan semoga kita bisa ke Masjidil Haram kelak. Amin, amin ya robbal alamin. Oke. Kemudian saya akan menjelaskan tentang Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi juga sama halnya dengan Masjidil Haram, dikarenakan juga pahalanya yang signifikan, yang meningkat dengan sangat drastis. Dan saya akan jelaskan di dalam hadis yang sahih, baginda Rasulullah SAW menjelaskan, sholat di masjidku lebih utama daripada 1000 kali di masjid yang lain, kecuali Masjidil Haram. Di dalam masjid tersebut memang ada sejarahnya, yaitu itu bertempat di Madinah, yaitu baginda Nabi Muhammad hijrah dan berdakwah di tempat tersebut. Dan semoga kita bisa ke sana kelak. Amin, amin ya robbal alamin. Dan hubungan antara kedua masjid tersebut saya akan jelaskan. Karena Masjidil Haram itu bertempat di Mekah, dan tempat tersebut Nabi Muhammad berdakwah, dan di Madinah Nabi Muhammad SAW dimakamkan atau dikebumikan. Dan ini memiliki nilai sejarah yang sangat banyak, karena di situ ada perkembangan Islam yang sangat banyak. Dan semoga kita bisa kelak ke Madinah atau ke Mekah untuk ke Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.